Selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas terkait dengan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan. Di video kali ini aku akan bacakan adalah chattingan dari istri almarhum Pita ya terhadap beberapa kolega, sahabat dan juga rekan kerja dari Arya Daru Pangayunan di malam kejadian. Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena pada 8 Juli 2025 di pagi hari, beberapa jam sebelum ditemukan Arya Daru sekitar setengah 8 pagi oleh Siswanto, penjaga kos di dalam kamarnya, ini istrinya yang tinggal di Jogja sudah sebegitu sedemikian rupa berusaha menghubungi bukan cuma dari Polsek Menteng, tetapi juga beberapa koleganya termasuk juga bekerja di kantor yang sama di kantor Kemlu. Karena kan ada beberapa hal yang menurut aku cukup unik kenapa kok bisa sebegitu paniknya. Dan masih sebagai masyarakat agak curiga ada apa ini sebenarnya. Coba kita bahas di poin yang pertama, ada dua percakapan. Percakapan pertama adalah dengan sahabatnya Pita yang juga uh, kenal juga dengan Daru atas nama Rew di sini. Rew ini adalah perempuan ya, sahabatnya. Gini, ini ada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.16. Rew, masih bangunkah gitu? Masih, kenapa Pit? Kamu punya aplikasi buat nge-track nomor HP nggak? Aku udah coba beberapa kali, tapi semuanya membayar. Gitu ya. Dan ada yang pakai Dana, aku nggak punya Dana. Masda dari tadi jam 8 nggak bisa dihubungi. Oh, Masda tuh maksudnya Mas Daru ya kali ya. Dia habis dari GI, centang 1, HP nggak aktif, aku takut kenapa-napa. Aku telepon yang jaga kos juga nggak bisa. Telepon kantor polisi ditutup. Telepon nomor kosan juga nggak aktif. Nggak biasa-biasanya soalnya. Ini pukul 00.18. Di chattingan terakhir kan, Daru komunikasi dengan Pita setelah dari Grand Indonesia, itu sekitar jam 9-an malam. Bisa bayangkan ya, tiba-tiba lagi ngomong di tengah jalan, tapi terputus. Jadi kita mulai ngerti, oh wajar aja Pita sebegitu paniknya. Disampaikan di sini bahwa aku punya dana, mau ku bantu itu, mau banget wait. Ngelacak unit HP, setauku harus didaftarkan di awal sebelum HP hilang. Oh gitu, katanya. Aku nggak tahu ini hilang apa gimana. Baru ini soalnya. Yang pakai Dana itu apa app-nya? Ini lagi ku cari. Tenang dulu ya, Pit, soalnya Jakarta banjir, katanya. Oke, makasih, Rew. Oh, katanya. Aku kok blawur lihat-lihat tulisan BI, apa itu? BNI atau apa gitu. Oh, tulisannya nih gitu ya. Mungkin karena malam ya. Udah ngantuk juga. Nafas dulu, tenangin. Emang extraordinary day ini kayaknya. Aku lihat di IG katanya ada yang terpaksa nginep hotel. Jalan banjir sedada. Dia nggak bisa masuk ke area perumahannya Pit. Oke, kemudian ada beberapa chattingan suara di sini. Kamu bisa tidur nggak katanya? Ini di 0035 masih rentetannya. Kalau bisa kamu tidur dulu aja. Aku pengen nungguin nggak tidur sampai ada kabar. Nggak bisa, tapi kamu jangan nungguin, tidur aja. Wah ini sahabat yang baik ya gitu. Aku emang nggak tidur ini. Tadi aku udah tidur. Aku nggak enak kalau kamu aku nggak enak kalau karena aku jadi kamu nggak tidur katanya. Ya udah kamu berusaha relax dulu. Aku juga nggak tidur kok. Memang lagi nonton drakor. Ini mereka tinggalnya sama-sama di Jogja semuanya. Kalau pagi nggak ada kabar, kita bisa coba beberapa cara. Aku yakin ini kejadian nggak wajar. Ini karena banjir. Makasih supportnya Rew katanya. Bikin susu hangat Pit biar relax. Iya Rew, ini aku sambil minum air anget. Ntar tak bikin susu ya. Lihat YouTube-nya Rize juga jadi ngangong-ngangong doang, aku nggak bisa fokus. Aku mau coba lagi pakai tracker, tapi kalau HP nggak aktif juga nggak bisa kayaknya. Nah, sampai sini aja memang kelihatan banget genuinnya Pita sebegitu paniknya karena tiba-tiba aja nggak bisa dikontak lagi. Aku paham banget kamu lagi kalut. Aku pernah juga kalut kayak kamu. Akhirnya aku pesen Gojek buat ngecek lokasi. Malah setelah dapat laporan Gojek, aku makin nggak tenang. Menurutku, kamu harus tolong dirimu sendiri dulu saat ini. Terbaik kalau bisa tidur. Dijawab sama Pitanya, iya Rew, aku coba tidur, makasih ya Rew, katanya. Masmu bangun nggak? Atau Mbak Mita, katanya. Udah tidur dia, lagi di Jogja. Nek Mbak Mita aku sungkan, tadi yang jaga kos bilang nggak ada di kosan. Jangan sungkan sih, dapat masukan supporter itu terbaik.
Aku masih sungkan. Ya udah, kalau kamu sungkan, kamu tolong dirimu sendiri dulu ya. Dipeluk katanya. Makasih Rel, kata Pita. Peluk juga. Maaf ya, malah bikin kamu ikutan panik. Nggak apa-apa banget. Aku emang lagi bangun kok, karena gitu peluk. BTW ada dark jokes, maaf banget nih ya, di situasimu yang lagi cemas begini. Minta tolong Gojek dan Damkar sekarang lebih benar daripada minta tolong polisi. Bercanda ya. Abis baca lagi tentang kantor polisi katanya. Sumpah, tadi masuk line-nya lumayan lama, giliran bisa langsung ditutup. Kantor polisi mana yang kamu telepon? Polsek Metro Menteng. Kalau mau nyoba pemadam kebakaran, Menteng. Dikasih account-nya. Aku kepikiran itu tadi katanya. Kalau bapak penjaga masih nggak angkat, aku mau langsung telepon damkar. Ternyata terus ngangkat. Ini sudah ngecekin kamar, gelap, tapi dia nggak bisa masuk soalnya yang bawa kunci cadangan ownernya. Mobil nggak ada di kos, mobilnya udah laku rew. Terus naik apa? Naik taksi tadi dari GE. Terakhir ngabarin lagi antri nunggu taksi. Semoga karena teler aja ya, terus sampai kos langsung pelor. Nah, udah kamu tidur aja. Ku coba katanya. Makasih ya rew. Chat lagi aja kalau masih belum tidur. Ini udah jam 1-an ini chattingannya. Tapi dicoba merem dulu ya. Iya Rew katanya. Kamu sehat-sehat ya. Begadang gini. Besok sore kita ketemu. Nanti sore. Ini udah jam 1 pagi soalnya. Gitu. I'm good katanya. Tadi aku udah tidur gitu ya. Terus kebangun makan. Oh iya. Ntar sore deng katanya. Saranku. Kalau sampai pagi kamu nggak bisa tidur, itu resto digeser aja ke besok kalau bisa biar kamu bisa istirahat siang. Jangan, aku kangen kamu gitu ya. Rabu juga mau ke mam nih katanya. Oke kalau begitu. Terus panjang lagi, Pit, 1:30 nih ya, 1:30. Masih bangun, masih nggak tidur kamu gitu. Masda masih belum ngasih kabar. Oh, cuma guling-guling doang. Biasanya bangun jam berapa Mas David? Harusnya udah jam segini. Ini jam 5:44. Hampir jam 6 pagi. Pit udah ada kabar gitu ya, jam 7:30. Belum. Ini baru mau didobrak pintunya. Konon kekunci dari dalam. Semoga pelor aja efek obat, jadi nggak HP mati, juga nggak nyala alarmnya. Semoga ya. Terus Pita ngasih emote icon nangis. Kenapa? Belum ada kabar. Sabar ya, Pit, katanya. Makasih, Rew. Kamu udah ngabari masmu. Masmu di Jogja deh, katanya. Aku udah ngabari temennya, tapi temannya Masda, Daru ya, yang deket yang seangkatan, iya. Edwin, bukan. Mas Dea namanya. Rencananya pagi ini habis dari kantor terus ngecek kosan. Mas Dea ini nggak sekantor sama Masda. Kalau orang kantor, kamu nggak berani hubungi. Udah, katanya. Masda nomor HP-nya Telkomsel bukan Pit. Aku lagi cari info tentang pelacakan Telkomsel. Aku lagi nanya prosedurnya gimana. Di kosan, katanya. Jam 8 tiba-tiba ngasih kabar, nggak sadarkan diri. Hah, doa aku buat kalian. Terus jam 8:24 Pita ngabarin sahabatnya, Rew ini, Masda udah nggak ada Rew katanya. Pit, aku siap-siap ke rumahmu ya sekarang. Sabar ya Pit. Terus ngasih voice call, pesan-pesan di sini. Mau ku susul katanya. Aku udah sampai Jalan Solo. Jangan katanya. Oke. Wah, gila ya. Dari chattingan secara sekilas ya teman-teman dengan sahabatnya Reo di Jogja ini aja kita udah terbawa ya. Sebegitu paniknya Pita, kita udah mulai memahami, oh ternyata sudah sedemikian rupa Pita berusaha menghubungi. Bahkan dia kayaknya kesel juga sama Siswanto. Ada di percakapan berikutnya, kenapa nggak langsung didobrak di malam hari itu aja? Kenapa harus nunggu jam 8, setengah 8-an? Oke, sekarang kita baca percakapan antara Pita juga sama di 8 Juli 2025, tapi ini dimulainya jam 5:53, hampir jam 6 pagi. Setelah dia ngobrol dengan sahabatnya Reuters tadi. Ini Tia Dea Kemlu, ini teman kantor dari almarhum Arya Daru. Pagi sis, katanya gitu. Sis, maafkan, apa aku boleh minta tolong, katanya. Pagi Mbak Pita, dari kemarin malam Mas Daru nggak bisa dihubungi sampai sekarang. Apa boleh aku minta tolong tanyakan ke Dea terakhir kontak kapan ya? Makasih banyak gitu. Mbak, ya ampun, aku dari kemarin rerasan mau kontak Mbak Pita. Tapi HP di rumah cuma satu jadi rebutan anak-anak. Boleh Mbak Pita, wait aku tanya Dea dulu ya katanya. Sama, mau rasan-rasan persiapannya gimana, tapi aku mondar-mandir nih.
makasih banyak ya, maaf ngerepotin. Karena mereka kayaknya mau berangkat sama-sama ya dinas ke luar negeri. Kemarin tuh Mas Daru aktif di grup yang mutasi itu Mbak, pada saling kasih info sama ngobrolin untuk makan-makan Kamis besok Mbak. Dea itu baru semalam balik dari Jogja Mbak, nanti Kamis malam balik Jogja lagi. Hahaha. Mbak Pita bolak-balik Jakarta, Mbak. Tapi Mbak Pita udah tenang kan? Lumsum aman. Lumsum itu apa ya? Apa mungkin reimbursan kali ya untuk biaya hidup di luar negeri nanti pada saat penempatan. Apart aman, tiket aman. Kamu Mbak lumsum belum? Semoga minggu ini turun Mbak, apart rumah belum fix. Nah ini kan menunjukkan bahwa persiapan untuk kepindahannya bukan cuma Daru ya, tapi Pita dan juga kedua anaknya yang juga sudah pamitan dari sekolahnya, udah keluar ya dari sekolahnya di Jogja. Terus, nah iya biasanya aktif ini, makanya aku deg-degan semalam nggak tidur. Kemarin pamit pulang dari GU udah itu aja terakhir. Bolak-balik antar kabupaten saya. Amin, katanya segera bebas semuanya. Iya mbak, ini baru diliatin Dea di grup mbak. Dea beberapa kali sering gini mbak katanya. Terus alasannya ketiduran gitu kan ya. Lah aku yang di Jogja wes ra iso turu. Podo koyo Mbak Pita. Aku juga yang di Jogja nggak bisa tidur katanya. Sama kayak Mbak Pita katanya. Semangat Mbak Pita. Amin amin ya robbal alamin. Terus Mbak Pita, Mas Daru terakhir aktif di grup 721 Mbak. Mungkin setengah 8 malam maksudnya ya, 721 1921 ya. Makasih banyak Say. Iya Mbak, amin. Terus mesti HP mode getar. Oh berarti lebih malaman chat ke aku jam 9 katanya. Oke, berarti ketiduran ini, keturun Mbak Pita. Tapi ini aktif kan nomornya? Nggak aktif, Say. Centang satu, ku telepon biasa juga nggak aktif. Astagfirullah, Mas Daru. Mbak Pita nggak ada kontak yang jaga pos, Mbak. Ada, Say. Aku udah telepon, tapi baru bisa jam 7. Nanti buka pintu pakai kunci serepnya kalau masih ada orangnya. Nggak ada orangnya. Semoga ketiduran ya, Mas Daru. Amin, amin. Mbak Pita, Mas Baru udah ada kabar belum? Katanya. Belum Say, udah mau jam 7 nih, 7 pagi. HP masih nggak aktif dan baru bisa buka kosan nanti jam 7-an. Kalau masih belum ada orangnya, nggak boleh sekarang ya Mbak. Iya katanya, aku ikut khawatir nih. Udah hitungannya siang loh ini. Nggak boleh katanya, aku kesel deh. Kayak masih Swanto ya. Nanti kalau masih belum ada, apa boleh aku minta tolong dia cek di kantornya? Makasih, maaf ngerepotin. Iya aku juga nggak tidur ini soalnya nggak aktif. Tumben-tumben banget mana lama. Mbak, Dea bisa liatin ke kosan Mas Daru kalau Mbak Pita mau. Nanti sekalian jalan ke kantor Mbak. Mau banget, makasih banyak ya. Mbak Pita sama-sama, katanya semoga ketiduran aja. Terus dikasih linknya, Google Map-nya, ini alamatnya. Oke Mbak Pita, ini dia baru sampai kosannya, nanti dia jalan ke kantor, absen sebentar, terus ke kosannya Mas Daru Mbak. Makasih banyak, maaf ngerepotin. Sama-sama Mbak Pita, dia baru siap-siap mandi sebentar, udah jam 7 Mbak Pita, makasih banyak. Terus ada dikatakan, jangan bolak-balik ya, kasihan di kantor aja. Iya Mbak Pita. Terus apalagi nih, nanya lagi kabarnya sampai yang terakhir. Oke, sampai di bagian akhir nanya terus sampai setengah 8 pagi, nggak ada respon, nggak ada percakapan antara, oke, naik Gojek nih, sampai naik Gojek, dia lagi di Gojek, makasih ya ini penjaga kosnya lagi lapor polisi. Ya langsung lah baru ketahuan, oh ternyata Mas Daru sudah berpulang gitu di kamarnya. Jadi sekarang kita baru bisa memahami ya, salah satu kontroversi kan di awal-awal, kenapa Pita sebegitu paniknya. Ya, dan setelah mengetahui kejadian itu kan juga Pita beserta keluarganya juga sebagian langsung ke Jakarta untuk melakukan berbagai macam kebutuhan untuk penyidikan. Oke, jadi memang salah satu hal yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki adalah kok bisa gitu dikatakan belum ditemukan unsur pidana. Banyak sekali hal yang sudah menjurus ke unsur pidana sebenarnya, tapi ya sudahlah, kita akan bahas nanti di video berikutnya. Ini akan aku bacakan cuman adalah percakapan antara
Pita dengan kedua orang tadi yang menunjukkan bahwa perjuangannya Pita dan juga paniknya itu semua make sense dengan kita membaca rangkaian di detik-detik sebelum ditemukan Arya Daru sudah nggak bernafas di dalam kamar tersebut ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.